Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengisi kisah kehidupan kita dengan kebaikan, yakni dengan mengisi waktu kita dengan belajar, khususnya belajar Al-Qur'an. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan waktu ini sebagai tabungan amal kita untuk masa perhitungan nanti di akhirat. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang istiqamah melaksanakan risalah yang beliau sampaikan kepada kita. Semoga kita dapat berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kakak solih-solihah semua, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bacaan-bacaan di luar kaidah. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai idhar wajib atau idhar mutlak. Hari ini kita akan membahas tentang mad silah qasirah yang bacaannya di luar kaidah. Adapun pelajaran lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pembahasan kedua tentang mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah mad yang terjadi pada ha dhamir di mana huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang hidup, ditandai dengan huruf waw kecil atau ya kecil setelah huruf ha dhamir. Jadi mad silah qasirah itu adalah mad yang terjadi pada ha dhamir dengan syarat ha dhamirnya berada di antara dua huruf yang hidup. Huruf sebelumnya hidup, huruf sesudahnya juga huruf yang hidup. Lalu kemudian ditandai dengan adanya waw kecil atau ya kecil sesuai dengan nanti tanda baca pada ha dhamir. Jika tanda bacanya dhammah, maka nanti akan ada waw kecil. Jika tanda bacanya adalah kasrah, maka nanti ada huruf ya kecil. Contohnya, pada contoh yang pertama terdapat dua ha dhamir. Yang terdapat hukum bacaan mad silah qasirah adalah ha dhamir yang diberi garis bawah. Kita lihat terjadinya mad silah qasirah adalah jika ada ha dhamir kemudian berada di antara huruf yang hidup, berada di antara dua huruf yang hidup. Kita perhatikan huruf sebelumnya adalah huruf mim yang bertanda baca kasrah. Nah, ini menandakan huruf mimnya adalah huruf yang hidup, karena nanti huruf mimnya akan dibaca sesuai dengan tanda baca tersebut, yaitu tanda baca kasrah. Jadi huruf mimnya adalah huruf mim yang hidup. Lalu pada sebelah kiri atau setelah huruf ha dhamir ada lagi huruf mim. Nah, ini kebetulan contohnya dua-duanya huruf mim. Nah, padahal bisa nanti ya, huruf apa saja bisa jadikan contoh. Jadi tidak harus huruf mim, nanti bisa huruf apa saja. Nah, huruf setelahnya adalah huruf mim, di mana tanda bacanya adalah fathah. Kemudian ini kita sebut dengan huruf yang hidup, karena hurufnya nanti bisa dibaca sesuai dengan tanda bacanya. Nah, syaratnya terpenuhi, tinggal satu lagi yaitu tanda pada huruf setelah ha dhamir. Karena ha dhamirnya berharokat kasrah, maka ditandai dengan adanya ya kecil. Kalau kasrah bertemu dengan ya sukun atau ya tidak tanpa tanda, tanpa ada tanda, maka terjadi mad, yaitu bacanya panjang. Pada contoh yang kedua, mad silah qasirah terjadi pada ha dhamir yang diberi garis bawah. Nah, syaratnya kita ulang, yaitu terjadinya mad silah qasirah apabila ada ha dhamir berada di antara dua huruf yang hidup. Kita lihat huruf sebelumnya ada huruf nun, di mana tanda bacanya adalah fathah. Oleh karena itu, huruf nun adalah huruf yang hidup, karena nanti bisa dibaca dengan tanda baca fathah. Lalu huruf yang setelahnya ada huruf waw. Nah, ini mohon maaf tidak diberi keterangan, tapi kita lihat saja, yaitu ada huruf waw dengan tanda baca fathah. Nah, huruf waw-nya adalah huruf waw yang hidup.
Jadi ha dhamirnya sudah berada di antara dua huruf yang hidup. Nah, kemudian tanda satu lagi yaitu adanya wawu kecil setelah ha dhamir. Nah, kenapa huruf wawu? Karena ha dhamirnya berharokat dhammah. Dhammah bertemu dengan wawu terjadi mad. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat perbedaan antara ha yang punya hukum mad silah qasirah dengan yang tidak. Pada contoh yang pertama, pada ha dhamir yang sebelah kanan atau yang satunya, ya terdapat ha dhamir lagi. Nah, kenapa ha tersebut bukan mad silah qasirah? Karena huruf sebelumnya adalah huruf yang mati, yaitu huruf ya. Walaupun huruf setelahnya huruf wawu adalah huruf yang hidup, namun huruf sebelumnya adalah huruf mati, sehingga ha dhamir tersebut bukanlah mad silah qasirah. Artinya tetap dibaca pendek. Nah, contoh lagi, di contoh yang kedua ada huruf ha dhamir lagi di sebelah kanan. Nah, ha dhamir tersebut dibaca pendek. Kenapa? Karena huruf sebelumnya juga merupakan huruf yang mati. Ya, huruf wawu-nya. Huruf wawu-nya itu wawu sukun walaupun tidak ada tandanya. Nah, tapi huruf wawu tersebut adalah huruf yang mati. Padahal huruf setelahnya huruf hidup, tapi tidak memenuhi syarat untuk terjadinya mad silah qasirah. Oke, baik, contoh yang lainnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Ada huruf ha dhamir di mana ha dhamir tersebut bukanlah mad silah qasirah. Kenapa? Karena pertama, huruf sebelumnya juga merupakan huruf yang mati, ianya ya sukun. Nah, juga huruf setelahnya juga huruf yang mati, lamnya lam sukun. Maka tidak bisa dikatakan mad silah qasirah. Demikian. Jadi, mad silah qasirah adalah terjadi jika ada ha dhamir di antara dua huruf yang hidup. Jika salah satunya sukun atau mati, maka tidak terjadi mad silah qasirah. Mad silah qasirah di luar kaidah terdapat pada buku halaman 30 bagian ketiga. Jadi ada beberapa contoh mad silah qasirah yang di luar kaidah, artinya di luar hukum atau syarat yang sudah ditentukan. Kita ingat lagi, syarat terjadinya mad silah qasirah adalah ada ha dhamir yang berada di antara dua huruf yang hidup. Kita lihat contohnya bagaimana bisa kemudian contoh tersebut di luar kaidah. Yang pertama, ha dhamir atau mad silahnya tetap dibaca panjang, tapi sebelumnya adalah huruf yang mati. Contohnya, kita lihat ha dhamirnya dibaca panjang ya, dengan tanda ada huruf ya kecil di sebelahnya. Kenapa bisa di luar kaidah? Karena huruf sebelumnya adalah huruf mati ya, huruf ya-nya huruf mati atau sukun. Sedangkan syarat terjadinya mad silah qasirah adalah ha dhamir harus berada di antara dua huruf yang hidup. Sedangkan pada contoh tersebut salah satu hurufnya adalah huruf mati, yaitu huruf sebelumnya ya mati, tapi tetap dibaca panjang. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan bacaan tersebut atau contoh tersebut adalah mad silah qasirah di luar kaidah, yaitu di mana salah satu hurufnya adalah huruf mati. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 69 atau di buku halaman 30 bagian ketiga contoh yang pertama. Yang kedua, dibaca pendek tapi sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang hidup. Nah, pada contoh yang kedua ini sudah memenuhi syarat terjadinya mad silah qasirah. Namun, contoh tersebut adalah di luar kaidah. Kenapa? Karena pada huruf ha dhamirnya dibaca pendek. Harusnya jika sudah memenuhi syarat, maka ha dhamirnya harusnya dibaca panjang. Tetapi pada contoh bacaan tersebut atau pada bacaan tersebut ha dhamir tetap dibaca pendek. Hal inilah yang menjadikan contoh tersebut atau bacaan tersebut di luar kaidah. Huruf do dan huruf la-nya adalah huruf yang hidup. Nah, contoh ini ada di Quran surat Az-Zumar ayat 7 atau di buku halaman 30 bagian ketiga contoh yang kedua.
Contoh yang ketiga, dibaca sukun, tapi sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup. Sama seperti contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sudah memenuhi syarat terjadinya mad silah qasirah, yaitu ha dhamir-nya berada di antara dua huruf yang hidup. Namun, ha dhamir pada contoh yang ketiga atau bacaan ketiga ini malah diberi tanda sukun. Artinya, contoh ketiga ini berada di luar kaidah dari mad silah qasirah. Padahal dua huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang hidup. Nah, bacaan tersebut berada di surat Al-A'raf ayat 111. Nah, inilah 3 contoh mad silah qasirah yang di luar kaidah. Berikut merupakan contoh bacaan mad silah qasirah di luar kaidah yang terdapat pada buku halaman 30, bagian ketiga, contoh 1, 2, dan 3. Silakan kalian tulis ulang dan kalian praktikkan bacaannya sesuai dengan video yang akan nanti Bapak kirimkan kepada kalian. Kakak Solih dan Solihah, demikian materi yang bisa disampaikan untuk hari ini tentang bacaan di luar kaidah bagian mad silah qasirah. Silakan dipelajari lebih lanjut dan diulang-ulang. Jika tidak ada atau jika ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang dimengerti, silakan untuk ditanyakan kepada Bapak. Demikian, Bapak cukupkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi Bapak mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.